kita tahu bahwa ada harapan dari teman-teman di Pekalongan agar kami yang ada di Yogyakarta ini bertabayun ke Pekalongan. Tetapi beberapa saudara-saudara kami dari Yogyakarta itu punya pendapat bahwa karena kami sebagai pemegang syarat kekancingan darah dalam dan pihak yang memang berdomisili di Jogja dalam artian sebagai punjer utama wewengkon Mataram dan wewengkon Yogyakarta, maka seharusnya pihak Pekalongan lah yang bertabayun ke sini ke Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Duta Pantai Telupi Kabupaten Bulukumba. Akhir-akhir ini memang kita tidak lepas dari polemik para kelambak lawi ya. Selama ini kita berjibaku dengan soal nasab dan sampai hari ini belum selesai. Ternyata kemudian hari ini kembali kelambak lawi mengukir sejarahnya, di mana makam Mataram dalam hal ini Hamengkubuwono II dipalsukan oleh oknum Mbak Lawi, dan itu makamnya kemudian hari ini digugat oleh para leluhurnya karena dianggap penyesatan sejarah. Salah satu makamnya yang dibuntuk itu ada di Semarang, sementara pihak keluarga menganggap bahwa hal itu adalah pemalsuan karena makamnya itu ada di Bantul ya, di Yogyakarta. Nah, bagaimana polemik ini? Salah seorang dosen dari UIN Yogyakarta itu menarasikan satu tulisan ilmiah terkait soal keabsahan nasab yang di Bantul. Dalam artian tulisan ini merungkat makam yang dibangun oleh oknum Mbak Lawi yang ada di Semarang. Jadi mirip-mirip seperti nasibnya nasab kelambak lawi juga ini. Nah, itu yang diprotes oleh pihak keluarga sampai kemudian melakukan somasi terhadap oknum habaib yang ada di Pekalongan. Nah, bagaimana tulisan itu? Coba kita simak secara bersama-sama. KRT Sumodiningrat bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya Semarang. Tulisan M. Yasir Arafat. KRT Sumodiningrat adalah menantu Sunan Hamengkubuwono II. Ayahnya, ia merupakan anak tertua KRT Jayaningrat I yang menikah dengan Raden Ayu Jayaningrat binti Sultan Hamengkubuwono I. Makam KRT Sumodiningrat berada di jajaran Monokromo Bantul, Yogyakarta. Tepatnya di dalam sebuah cungkup di sisi barat Masjid Mi'rajul Mustaqinullah. Di dalam tatanan pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II, KRT Sumodiningrat menjabat sebagai Bupati Jaba kedua pada tahun 1794, Wedono Jeru pertama pada tahun 1797, P Keri 2008 188 PBR Keri 1980 191. Selanjutnya kita dengar bagaimana pernyataan keluarga dari Sumodiningrat yang jelas-jelas memiliki catatan kuno terkait soal makam leluhurnya. Berikut adalah kutipan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Rasid. Seperti itu singkatnya nama saya. Saya selaku pribadi trah sampean dalam ingkang sinuhun Kangjeng Sri Sultan Hamengkubuwono II berusaha memberikan sebuah statement terkait dengan polemik nasab Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Harapannya statement saya ini bisa segera mengakhiri polemik yang berkepanjangan terkait Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat dalam hal urusan nasabnya beliau.
Jadi sebaiknya seperti ini saja. Kita tahu bahwa ada harapan dari teman-teman di Pekalongan agar kami yang ada di Yogyakarta ini bertabayun ke Pekalongan. Tetapi beberapa saudara-saudara kami dari Yogyakarta itu punya pendapat bahwa karena kami sebagai pemegang syarat kekancingan darah dalam dan pihak yang memang berdomisili di Jogja dalam artian sebagai punjer utama wewengkon Mataram dan wewengkon Yogyakarta, maka seharusnya pihak Pekalongan lah yang bertabayun ke sini ke Yogyakarta. Tapi di sisi lain pihak Pekalongan mungkin menganggap karena terkait dengan ketokohan beliau yang di Pekalongan, terkait dengan beliau yang di Pekalongan dianggap sebagai sesepuh, maka kamilah yang harus mengalah tabayun ke Pekalongan. Itu hemat saya pribadi tidak akan selesai-selesai. Maka kita kembalikan saja ke titik awal mula diangkatnya kembali permasalahan nasab KRT Sumodiningrat ini, yaitu adanya tulisan ilmiah atau tulisan akademik dari Mas Ustadz Yasir Arafat MAG, seorang peneliti dan dosen UI Sunan Kalijaga yang menggugat keabsahan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat dengan disertai sumber-sumber pustaka yang berasal dari serat dan babat yang merupakan pakem Mataraman atau berasal dari pakem Ngayogyakarta Hadiningrat. Maka sebaiknya pihak Pekalongan memberikan tulisan ilmiah berupa tanggapan ataupun sanggahan atas tulisan Ustadz Yasir Arafat tersebut. Dengan demikian maka diskusi ilmiah dapat berjalan. Karena awal mulanya adalah berupa tulisan ilmiah, maka seyogianya dibalas pula dengan tulisan ilmiah. Bukan tulisan ilmiah yang dibalas dengan tabayun personal. Karena masyarakat umum, terlebih lagi masyarakat akademis juga berhak untuk mengetahui atas diskusi nasab KRT Sumodiningrat ini secara terbuka dan bisa disimak oleh masyarakat luas, terlebih lagi masyarakat akademis. Sebagai contoh yang baik adalah bagaimana tulisan Yai Haji Imaduddin Usman yang menggugat keabsahan nasab Ba'alawi juga dibalas dengan tulisan-tulisan ilmiah serupa oleh teman-teman dari pihak Ba'alawi dan pihak-pihak yang pro Ba'alawi. Harapannya hal seperti itu juga berlaku pula terkait dengan nasab KRT Sumodiningrat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira jelas ya bahwa apa yang terjadi dengan adanya polemik nasab Kalambalawi ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ternyata juga makam-makam pun juga dipolemikkan oleh pribumi karena memang pemalsuan makam ini sangat membahayakan untuk generasi kita, terutama dalam rangka sejarah bangsa kita dan sejarah para leluhur kita. Dan itu berefek untuk jangka panjang, bisa dibayangkan ke depan 100 tahun kemudian, di mana sejarah kekuasaan dari masa ke masa dengan adanya pergantian makam ini atau dengan adanya pemalsuan makam ini bisa berdampak buruk terhadap hilangnya satu generasi bangsa ini dan dicangkupkan ke bangsa lain atau imigran yang datang di Indonesia. Nah, itu bahayanya kalau kemudian ini dibiarkan. Oleh karena itu apapun itu sebagai sesama anak bangsa kita harus mendukung apa yang dilakukan oleh Tra Sumodiningrat, dan kita berharap Oknum Habib yang dimaksud ini menjawab apa yang menjadi tuntutan dari keluarga mereka dengan menulis juga narasi, jangan sistem tabayun lah. Ini senjatanya Kalambalawi ini dikit-dikit tabayun. Kalaupun misalnya mau bertabayun ya seharusnya kalian yang tabayun. Kenapa? Karena bagaimanapun juga makam leluhur mereka yang kalian pasukan, artinya mereka ada dalam sisi yang benar menurut saya. Oleh karena itu kalian sebagai orang yang berada pada pihak yang memasukkan makam ya harusnya kalian yang datang ke sana bertabayun. Kalau tidak sanggup ya sebaiknya membuat juga tulisan untuk membantah tesis yang
sudah terlanjur beredar luas. Saya kira begitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.